wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Ibu. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah ya, sehat semua. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu. Getri Fitriana, Hadir, Ibu. Ade Priscilia, Hadir, Ibu. Hestina. Hadir, Ibu. Oke, baik. Hadir semua ya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang ancaman integrasi nasional dalam bidang ekonomi. Nah, ancaman di bidang ekonomi yaitu merupakan setiap usaha dan kegiatan baik itu yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri yang dinilai mengancam dan membahayakan keamanan finansial serta pertumbuhan ekonomi nasional bangsa Indonesia, yaitu bangsa kita. Nah, ancaman internal ini ada banyak ya, tapi Ibu tulis di situ ada beberapa. Ada inflasi, pengangguran, sarana dan prasarana yang tidak memadai, dan kebijakan ekonomi yang merugikan rakyat. Nah, ada yang tahu inflasi itu apa? Inflasi adalah kemerosotan nilai mata uang yang beredar secara cepat dan membuat nilai harga barang itu naik. Kemudian ada pengangguran. Nah, pengangguran itu dinilai mengancam ekonomi bangsa Indonesia karena bisa mengurangi nilai daya beli produk dalam negeri. Kemudian ada lagi, yaitu sarana dan prasarana yang tidak memadai. Kemudian ada lagi, yaitu kebijakan ekonomi yang merugikan rakyat. Nah, bisa kita lihat ini contoh dari inflasi. Beberapa bulan lalu kita terjadi kasus inflasi, yaitu kenaikan minyak goreng, langkahnya minyak goreng. Ada yang tahu nggak apa penyebab dari inflasi kenaikan minyak goreng ini? Ya, coba. Nggak, Zahra? Terkait inflasi ini, pemerintah sudah menyiapkan skema subsidi minyak goreng curah. Nah, subsidi itu diberikan agar minyak goreng curah itu dipasarkan sesuai dengan harga eceran tertinggi, 14.000 per liter. Ya, ada lagi yang bisa menjawab? Izin, Ibu. Oke, silakan, Kak Hestina. Mungkin sedikit menambahkan, Ibu, dari jawaban teman tadi, yakni karena meningkatnya harga kelapa sawit dunia, Ibu. Terima kasih, Ibu. Ya, ada lagi? Hai, ada lagi yang bisa menjawab? Apa penyebab dari inflasi kenaikan minyak goreng ini? Nah, silakan Kak Getri. Iya. Ada lagi? Oke, baik. Ada banyak ya faktor yang membuat inflasi ini, yaitu terbatasnya tenaga kerja, cuaca yang buruk mengakibatkan perkebunan sawit kita kebanjiran. Ada lagi yaitu tingginya harga produk seperti pupuk, sehingga menyebabkan inflasi kenaikan minyak goreng. Ada yang tahu strategi mengatasinya? Oke, silakan Nak Rogi. Untuk strategi mengatasi kenaikan minyak goreng itu pemerintah dapat menyiapkan nilai subsidi secara keseluruhan mencapai 7,6 triliun rupiah untuk 6 bulan. Pemerintah menerangkan subsidi itu akan disalurkan kepada pabrik minyak goreng curah yang terdaftar di Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit dengan sistem reimbursement. Oke, jadi strategi mengatasinya pemerintah sudah banyak mengupayakan semaksimal mungkin untuk mengatasi adanya inflasi kenaikan minyak goreng ini. Nah,
Selain dari ancaman dari dalam negeri, yaitu ancaman internal, ada juga yaitu ancaman eksternal yang datang dari luar negeri, yaitu ketergantungan terhadap negara asing. Ketergantungan terhadap negara asing membuat ancaman ekonomi nasional di negara kita. Yaitu daya saing yang rendah. Kemudian kinerja ekonomi yang buruk. Nah, sampai di situ ada pertanyaan? Izin Ibu. Oke, silakan. Saya ingin bertanya Bu, seperti yang Ibu telah jelaskan tadi mengenai kan tadi salah satunya itu faktor internalnya itu adalah pengangguran. Pertanyaan saya, mengapa pengangguran dikatakan ancaman ekonomi suatu negara, Bu? Terima kasih, Bu. Oke, baik, Nak Hestina. Jadi, mengapa pengangguran itu dikatakan mengancam ekonomi nasional negara kita? Karena adanya pengangguran menyebabkan daya beli masyarakat akan berkurang, sehingga barang-barang hasil produksi akan berkurang. Nah, hal itulah yang dianggap merugikan pemerintah atau merugikan negara, gitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Kalau tidak ada, selanjutnya yaitu tugas. Nah, Ibu kasih kalian tugas, yaitu carilah satu contoh ancaman di bidang ekonomi yang pernah terjadi di Indonesia. Apa penyebabnya serta berikan strategi dalam mengatasinya. Nah, tugas ini ditulis di kertas double folio. Minggu depan pertemuan selanjutnya dikumpul. Sudah ada di meja Ibu ya? Baik, Ibu. Oke. Sepertinya pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.